teman-teman, kita lanjutkan di manajemen investasi. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang investasi. Nah, saat ini ada yang namanya pasar uang dan juga pasar modal. Ya, jadi falas dan juga saham. Jadi pasar uang itu adalah suatu tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara, sarana investasi dan juga mobilisasi dana. Kalau ini adalah lebih ke jual beli mata uang. Jadi terkadang ketika kita ke luar negeri kita kan membutuhkan mata uang yang ada di sana. Nah, sehingga kita perlu untuk membeli uang tersebut. Jadi pasar uang dan pasar modal itu adalah pasar likuiditas primer, ya, di mana instrumennya kredit jangka pendek berkualitas tinggi, tidak perlu garansi underwriter. Yang diperdagangkan adalah uang dalam bentuk surat berharga ataupun dalam bentuk valuta asing. Jadi fungsi dari pasar uang ini sendiri adalah mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek. Adanya pengendalian moneter memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli SBI dan juga SPBU, ya, yang menunjang program pemerataan pendapatan. Tujuannya adalah menghimpun dana dari pasar uang. Itu adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Nah, jadi banyak orang itu yang membeli, contohnya adalah ketika adanya fluktuatif dalam mata uang pound sterling, contohnya seperti itu. Ya, pound sterling, ternyata kita memang ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan ulang uang tersebut. Nah, contohnya ketika kita beli dengan harga 15.000, nah ternyata di keesokan harinya atau 1 minggu kemudian itu naik jadi 17.000. Nah, sehingga kita bisa menjualnya. Tujuannya lain adalah memenuhi kebutuhan likuiditas, ya, ataupun memenuhi kebutuhan modal kerja. Tujuan investor adalah memperoleh pendapatan bunga, membantu pihak yang mengalami kesulitan keuangan, adanya spekulasi. Jadi kalau di pasar uang itu memang lebih ke kredit dalam jangka pendek, itu pun juga bisa dilakukan. Nah, instrumen pasar uang itu adalah adanya interbank call money, interbank call money atau call money. Jadi adanya proses pinjaman, treasury bills atau T-bills. Ya. Ada juga yang namanya sertifikat Bank Indonesia. Nah, yang keempat adalah surat berharga pasar uang. Adanya bill of exchange, dan juga bankers acceptance. Nah, jadi instrumen pasar uang ini yang bekerja, ya, atau yang dibutuhkan ketika kita masuk di pasar uang. Bisa juga menggunakan sertifikat deposito atau negotiable certificate of deposit. Nah, itu juga bisa. Jadi gambaran umum dari pasar uang
perusahaan itu menerbitkan obligasi, obligasi kepada dalam jangka pendek itu bisa. Resiko investasi di pasar uang itu adalah yang pertama resiko pasar, market risk. Itu adalah resiko turunnya nilai surat berharga. Ya. Yang namanya surat berharga itu pun berdasarkan kinerja dari perusahaan. Ya. Semakin perusahaan mempunyai kredibilitas yang tinggi, maka surat berharganya akan semakin naik. Ya. Jadi kalau berbicara tentang pasar uang itu tidak berbicara tentang keuntungan. Maksudnya adalah meskipun itu keuntungan dari perusahaan itu kecil, tetapi kredibilitasnya itu tinggi, maka surat berharganya itu juga akan bernilai tinggi. Yang kedua adalah resiko gagal bayar. Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban bayar kepada kreditur. Kreditur di sini ini adalah pemodal. Jadi ketika kita memberikan modal kepada perusahaan, resikonya adalah perusahaan itu tidak bisa memberikan uang kepada kita, pada investor. Jadi memang ketika kita bicara tentang pasar uang itu ada resiko dan juga ada keuntungannya. Nah, ketika kita tepat menaruh uang di satu perusahaan, itu akan membuat kita mendapatkan keuntungan. Tetapi ketika kita kurang tepat di dalam menaruh uang dalam satu perusahaan, itu juga akan membuat kita rugi. Jadi kalau di pasar uang ini, Anda bisa cepat kaya, Anda bisa cepat miskin. Seperti itu. Karena yaitu, hitungannya adalah per detik. Ada juga yang namanya resiko inflasi. Jadi naiknya harga barang atau jasa sehingga daya beli turun atas pendapatan yang diterima dari pinjaman yang diterima. Jadi ketika nilai mata uangnya itu naik, maka kewajiban dari debitur itu kan membayar sesuai dengan nilainya. Jadi contohnya kita menanam saham dalam bentuk dolar Amerika. Nah, sedangkan dolar Amerika itu naik, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Tetapi ketika dolarnya itu turun, maka kita akan mendapatkan kerugian. Contoh simpelnya seperti itu. Adanya risiko nilai tukar, perubahan tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing, ini juga sama seperti itu. Kalau yang risiko inflasi adalah karena memang daya beli dari konsumen itu menurun. Nah, kita pun juga perusahaan akan ikut terdampak. Nah, untuk pasar uang itu dalam jangka pendek, tapi untuk pasar modal itu jangkanya jangka panjang. Jadi pasar yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan modal jangka panjang. Ya. Pasar keuangan untuk modal-modal jangka panjang itu adalah pasar modal. Kalau dalam istilah dalam pasar modal itu adanya emiten dan juga investor. Itu adalah penjual dan juga pembeli. Penjual adalah pihak yang membutuhkan dana, sedangkan pembeli adalah pihak yang menanamkan dana. Instrumen pasar modal itu adalah saham dan juga bisa berupa obligasi. Kalau yang pasar uang itu adalah berupa uang cash. Ya. Kalau saham itu adalah bukti kepemilikan, sedangkan obligasi adalah bukti hutang. Ya. Apa yang membedakan antara saham dan obligasi? Ya, sama-sama investasi, perbedaannya adalah kalau saham itu kita merupakan bagian pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan itu yang saat ini pemilik saham mayoritas itu bukan merupakan
pemilik aslinya, ya. Karena mereka memang membutuhkan modal yang besar. Ketika kita memiliki mayoritas saham, kita pun bisa mengendalikan perusahaan tersebut. Yang kebijakan-kebijakannya, bekerja sama dengan siapa, itu kita bisa mengaturnya. Ya. Tetapi kalau bukti hutang itu hanya berupa hutang piutang. Di antara perusahaan dengan investor itu hutang berhutang, dan kita untuk di investor itu tidak bisa mengintimidasi dari perusahaan. Nah, terus perbedaannya saham dan obligasi itu di kepemilikan adalah perusahaan ketika contohnya perusahaannya itu sedang bangkrut, ya, bangkrut. Nah, contohnya seperti itu. Untuk investornya itu juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Tetapi kalau di kerjasamanya adalah obligasi, maka perusahaan wajib membayar uang yang ada di yang besar, yang besarnya dari pemodal. Nah, perbedaan yang lain adalah saham itu untuk capital gain-nya atau untuk keuntungan dari investornya itu adalah tidak pasti. Nah, tetapi bisa jadi itu bisa lebih besar. Nah, contohnya adalah di Bank BCA. Nah, Bank BCA di tahun 2010 sampai ke 2022 ini naik ke 100% lebih. 100% lebih. Kalau di rata-rata adalah 10% per tahun. 10% per tahun, sedangkan obligasi itu biasanya hanya sekitar 5-7%. Jadi kalau pengen resikonya kecil, itu memang kita menggunakan obligasi. Beli obligasi dari perusahaan. Nah, sedangkan ketika pengen keuntungannya besar, ya kita beli saham. Jadi istilahnya adalah high risk, high return. Jadi semakin besar resikonya, semakin banyak keuntungannya. Semakin kecil resikonya, semakin kecil keuntungannya. Nah, mana teman-teman pengen main aman atau pengen keuntungan besar? Nah, kalau pengen aman bisa menggunakan obligasi, kalau pengen untung besar bisa membeli saham. Dan kedua-duanya ini ketika ingin mendapatkan resiko yang kecil dengan pendapatan yang besar, itu jangka waktunya itu memang harus lebih lama. Ya, minimal 10 tahun, 20 tahun itu adalah seperti itu. Tidak bisa langsung jual beli. Nah, kecuali kita punya lembaga pialangnya, itu yang bisa dilakukan. Saham itu berupa kepemilikan yang berasal dari modal sendiri, ya, yang untuk bagi hasilnya itu berupa dividen. Nah, jadi saham itu ketika kita beli saham berarti kita sudah memiliki perusahaan tersebut yang berasal dari modal kita sendiri. Nah, dan bagi hasilnya berupa dividen, yaitu berupa persenan dari saham yang kita beli dari keuntungan perusahaan. Nah, seperti itu. Dan itu dibagi setiap tahunnya. Ya. Untuk saham pun itu ada jenis-jenisnya. Ya. Ada dari segi hak tagihnya, saham biasa atau common stocks, atau saham preference, atau dari segi peralihan. Itu pun beda-beda. Dari jenis saham biasa, nah, ada yang namanya saham unggul atau blue chips. Ya. Jadi
Untuk saham biasa ini biasa diperjualbelikan ya, di pialang juga. Jadi untuk blue chip ini adalah sebuah pasar modal yang mengacu pada saham dari perusahaan besar yang memiliki pendapatan yang stabil dan liabilitasnya dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Nah, jadi ini lebih ke saham-saham yang memang sudah style. Nah, contohnya BCA, BRI, Mandiri, Unilever itu pun menggunakan yang namanya blue chip. Nah, ketika kita mau berinvestasi awal itu memang disarankan untuk menggunakan saham-saham unggul ini, BCA maupun blue chip. Ada juga yang kedua adalah growth stocks. Nah, jadi growth stock ini merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dan mencerminkan optimisme. Ada istilah lain adalah value stock, yaitu merupakan perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan dan laba yang rendah pada masa lalu dan pesimistis. Jadi teman-teman bisa memilih mana saham yang lebih unggul. Nah, pengen saham unggul ataupun growth stock. Nah, ini pun bisa teman-teman pelajari dari pertumbuhan perusahaannya. Nah, jadi ketika teman-teman ingin mengamankan uangnya, bisa menggunakan atau membeli saham blue chip. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, itu adalah growth stock. Ya, jadi pertumbuhannya per tahunnya itu 10%, 15%, itu teman-teman bisa membelinya. Nah, dan itu pun perlu kajian mendalam ketika teman-teman ingin mencari perusahaan yang growth stock. Nah, ada juga yang namanya emerging growth stock. Nah, jadi merupakan jenis saham yang asalnya dari perusahaan kecil. Nah, biasanya nilainya akan lebih stabil karena tidak banyak terpengaruh dengan kondisi ekonomi yang naik ataupun turun. Nah, jadi emerging growth stock itu berasal dari perusahaan kecil. Ada juga yang namanya income stocks. Ya. Jadi jenis saham yang bisa memberikan dividen yang cukup besar, namun bisa juga memberikan risiko yang cukup besar. Ya. Jadi ini pun bisa teman-teman perhatikan. Jadi di perusahaan-perusahaan besar itu pun juga bisa mengalami seperti itu, income stock. Ada juga cyclical stock, ya, merupakan jenis saham yang nilainya sangat rentan terpengaruh dengan tren ekonomi. Ya. Hal ini membuat nilainya akan bersifat fluktuatif dan fluktuasi dari nilai tersebut biasanya berlangsung dengan sangat cepat. Nah, ini biasanya yang sering diperjualbelikan di bursa efek, ya, karena memang tingkat perubahannya begitu besar. Ada juga yang namanya defensive stock. Ya, ini merupakan jenis saham yang biasanya tidak akan terlalu terpengaruh dengan adanya kondisi resesi.
Ini merupakan contoh saham yang berasal dari perusahaan yang bidang kerjanya meliputi industri harian yang digunakan masyarakat. Hal ini karena daya beli masyarakat untuk produk dari perusahaan tersebut cenderung stabil tiap harinya. Ya. Jadi defensive stock ini bisa Indofood, ya, Wingfood dan lain sebagainya yang memang berupa kebutuhan sehari-hari. Nah, ada juga yang terakhir adalah spekulatif stock, yaitu adalah jenis yang lebih sering untuk diperjualbelikan di bursa. Biasanya jenis ini bisa menghasilkan dividen yang cukup tinggi, ya. Tapi juga resikonya juga cukup tinggi pula. Itu jenis-jenis saham biasa. Ada juga yang namanya adalah obligasi atau bonds. Nah, jadi kenapa kok di warung-warung itu ada istilah bond itu adalah ini obligasi ataupun hutang, ya, berasal dari ini. Nah, untuk instrumen untuk obligasi itu merupakan instrumen hutang. Ya, jadi bisa berupa pinjaman. Jadi investor itu meminjamkan uang kepada perusahaan, ya, sehingga akan muncul yang namanya bunga atau kupon. Kelemahannya adalah tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Dalam struktur modal, ya, modal asing atau hutang jangka panjang, itu adalah obligasi. Jadi dapatnya itu hanya berupa bunga saja. Nah, ditinjau dari segi peralihannya, ada yang namanya obligasi atas unjuk atau bearer bond. Jadi bearer bond atau obligasi yang tidak terdaftar adalah jenis obligasi yang tidak terdaftar. Tidak ada catatan mengenai data pemilik, siapapun pemegang surat obligasi tersebut bisa dianggap sebagai pemiliknya. Ya. Jadi jenis obligasi ini bisa sangat berguna bagi investor yang tetap ingin mempertahankan anonimitasnya, tetapi tidak ada jaminan apabila surat obligasi tersebut hilang, rusak, atau dicuri. Ada juga obligasi atas nama atau registered bonds. Nah, adalah obligasi yang terdaftar. Ya, obligasi terdaftar yang diterbitkan dengan nama pemiliknya atau investornya. Jadi pihak penerbit memiliki data akan pemegang surat obligasinya. Ya. Pihak penerbit memegang data pemilik surat obligasi seperti nama, alamat, dan info lainnya. Dengan begitu, ya, pihak penerbit bisa membayar kewajiban pada pihak yang tepat. Sertifikat tidak bisa ditandatangani pemilik secara manual atau dibuat berdasarkan data komputerisasi. Ya. Jadi kelebihan dari bearer bonds itu adalah kita bisa memperjualbelikan sendiri. Nah, tetapi kalau obligasi atas nama atau register itu ya tertuang di surat itu yang merupakan pemilik aslinya, meskipun suratnya berpindah tangan, tetapi kita memiliki hak atas itu. Jadi sesuai dengan nama itu. Kalau ditinjau dari segi jaminan yang diberikan atau hak lain, ada yang namanya secured bonds dan juga unsecured bonds. Jadi obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Jadi secure bond atau obligasi dengan jaminan adalah jenis obligasi yang dijamin dengan aset tertentu. Misalnya tanah, ya, atau gedung, ya, atau barang-barang yang lain. Ya.
Jika pihak penerbit tidak mampu membayar di saat jatuh tempo, maka hak milik aset akan dialihkan ke pemegang surat obligasi. Ya. Aset yang digunakan juga merupakan penghasilan pihak penerbit yang berasal dari proyek yang didanai dari obligasi tersebut. Sebaliknya, unsecured bond adalah obligasi tanpa jaminan. Ya. Tipe ini tidak memiliki jaminan apapun. Investor biasanya bergantung pada kredibilitas perusahaan sebagai pihak penerbit obligasi. Kalau dari sisi sekuritasnya atau keamanannya itu investor memang lebih aman ketika ada jaminannya. Ya. Tetapi dilihat lagi perusahaannya seperti apa. Ketika perusahaannya itu kredibilitasnya tinggi, kita juga bisa mencoba menggunakan unsecured bond. Ya. Ditinjau dari cara penetapan dan pembayaran bunga dan pokoknya ada yang namanya obligasi dengan bunga tetap. Nah, obligasi bunga tetap. Jadi obligasi yang menghasilkan pendapatan tetap bagi investor. Nah, pembayarannya memiliki bunga, tetapi bisa dikonversi menjadi jadi tetap, lebih tetap. Obligasi dengan bunga tidak tetap. Jadi obligasi dengan bunga tidak tetap itu tergantung dari kesepakatan. Nah, atau dari keuntungan perusahaan, itu pun juga bisa. Ada juga obligasi tanpa bunga, ya, atau istilahnya adalah zero coupon bond. Ya. Zero coupon bond dalam bahasa Indonesia yaitu tanpa bunga, ya, sesuai dengan surat utang yang di mana perusahaan tidak membayar bunganya, melainkan digantikan dengan diskon besar ya, saat jatuh tempo. Obligasi ini bisa menghasilkan keuntungan jika ditebus dengan nilai penuh. Ada juga yang namanya obligasi yang tidak memiliki jatuh tempo atau perpetual bond. Jadi obligasi yang tidak memiliki jatuh tempo, pembayarannya ya terserah dari perusahaan. Ada juga yang namanya obligasi konversi. Adalah obligasi yang menghasilkan pendapatan tetap bagi investor. Ya. Jadi pembayarannya memiliki bunga, tetapi bisa dikonversi menjadi saham. Saham biasa atau saham ekuitas jika sudah ditentukan sebelumnya. Ya. Konversi ini bisa dilakukan selama masa berlaku obligasi. Biasanya konversi dilakukan atas kebijakan pemilik surat obligasi. Harga obligasi konversi sangat tergantung dari perubahan suku bunga, harga saham, dan peringkat kredit penerbit obligasi yang bersangkutan. Ada juga yang namanya adalah obligasi opsi. Jadi hampir sama seperti konversi. Obligasi opsi ini adalah jenis obligasi yang bisa ditebus atau dibeli oleh pihak penerbitnya selama belum mencapai tanggal jatuh tempo. Obligasi ini memberi kesempatan pada perusahaan untuk melunasi hutangnya lebih awal. Keuntungan yang bisa didapat investor adalah tingkat bunga atau kupon yang lebih menarik. Jadi ada obligasi yang mengkonversi menjadi saham, ada yang obligasi opsi beli. Jadi perlu dibaca teman-teman ketika membeli obligasi. Tidak dibaca pasal-pasalnya, dibaca
ketentuannya. Ketika membeli saham pun juga sama, karena banyak jenis saham dan juga banyak jenis obligasi. Nah, mana yang lebih menguntungkan? Seperti itu. Jadi ada dua pemain utama dalam pasar modal, yaitu adalah emiten, yaitu adalah perusahaan. Tujuannya adalah perluasan usaha atau memperbaiki struktur modal atau untuk mengadakan pengalihan saham. Kalau investor tujuannya adalah memperoleh dividen ataupun bunga. Bisa kepemilikan perusahaan atau berdagang ataupun spekulasi. Jadi kalau dari pihak investor itu bisa merupakan kebanggaan kita memiliki perusahaan tersebut, atau kita bisa mencari keuntungan melalui jual beli dari saham yang kita punyai, atau pengen investor pengen berspekulasi, nanti 25 tahun berikutnya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, contohnya seperti itu. Selain emiten dan investor, itu juga ada yang namanya lembaga penunjang. Fungsinya adalah penjamin emisi, underwriter, atau perantara pedagang efek atau broker ataupun pialang. Jadi perlu adanya seperti ini karena harus ada pihak ketiga untuk menjadikan legal. Untuk lembaga penunjang yang lain bisa merupakan pedagang efek, penanggung jawab atau garantor, wali amanat atau trustee, konsultan hukum ataupun notaris. Nah, di dalam analisa pasar modal kita perlu juga memahami fundamental dan juga teknikal. Untuk analisa fundamental itu perusahaan itu apa saja? Nah, yang pertama adalah pertumbuhan pendapatan. Nah, bagaimana revenue growth dari perusahaan itu 5 tahun terakhir. Nah, berikutnya adalah rasio laba terhadap saham yang beredar. Di sharingnya seperti apa, earning per share-nya. Nah, jadi kira-kira rasio laba yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham itu berapa, itu kita perlu perhatikan. Ada juga rasio pertumbuhan dari pembagian laba tersebut, yaitu kita perlu memahami juga, perlu melihat datanya. Yang keempat adalah rasio harga saham terhadap laba per lembar sahamnya. Jadi bagaimana perkembangannya, apakah harga saham saat ini dengan harga saham 5 tahun sebelumnya itu meningkat. Ada juga kita bisa melihat rasio harga pasar terhadap pertumbuhan laba perseroan, juga bisa dilihat. Berikutnya kita juga bisa menganalisa pasar modal secara teknikal. Nah, kalau teknikal ini lebih ke kita membaca atau menganalisa berdasarkan data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar sahamnya. Jadi kita membaca, ya, jadi kita mengamati dan membaca tren saham yang terjadi pada grafik sahamnya, menentukan posisi support dan juga resisten pada grafik untuk mengetahui sinyal jual dan beli saham. Ya. Kita menggunakan indikator moving average untuk mengenali tren saham sedang naik ataupun turun. Nah, ini pun biasanya itu dijadikan sebuah robot. Nah, tapi yang namanya analisa secara teknikal
Ketika dilakukan robot dengan manusia itu pun akan berbeda. Nah, berikutnya adalah jenis pasar. Nah, ada jenis pasar yang namanya jenis pasar perdana. Jadi jenis pasar perdana ini merupakan jenis pasar yang mana efek-efek atau surat berharga diterbitkan langsung oleh emiten, ya, dan diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Untuk kegiatan pembelian efek pada pasar perdana memiliki batasan waktu sekitar 90 hari sejak Bapepam ya, memberikan izin emisi resmi kepada masing-masing emiten. Ya. Pasar perdana memiliki karakteristik yaitu jangka waktu pemesanan yang terbatas. Ya. Emiten menjual saham kepada masyarakat melalui perantara penjamin emisi dan pembeli surat berharga tidak dipungut biaya transaksi. Untuk harga saham di pasar ini tidak berubah-ubah atau tetap. Hal tersebut dikarenakan sebuah perusahaan telah menentukan harga dan jumlah saham yang akan ditawarkan. Ya. Jadi beruntunglah ketika teman-teman membeli pasar perdana ini, karena harganya cenderung lebih murah, lebih tetap, dan juga tidak ada biaya administrasinya. Berbeda halnya dengan pasar sekunder atau secondary market, merupakan pasar keuangan untuk memperdagangkan sekuritas atau surat berharga yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana. Pasar ini memberikan kesempatan kepada investor untuk memperjualbelikan efek yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi setelah dilakukannya penawaran melalui Initial Public Offering atau IPO. Setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia, saham perusahaan dapat ditransaksikan secara bebas. Proses transaksi penjualan dan pembelian efek pada pasar sekunder tidak lagi dilakukan investor dengan perusahaan, akan tetapi antara investor satu dengan yang lainnya. Kelebihan pasar ini antara lain dapat menunjukkan tolak ukur penilaian perusahaan tertentu, mobilisasi tabungan menjadi lebih mudah dan dana investor relatif aman. Ya. Jadi yang namanya saham itu adalah sama seperti jual beli. Jadi semakin banyak orang yang membutuhkan, semakin banyak permintaan, maka harga sahamnya akan cenderung lebih naik. Seperti itu. Ada juga pasar ketiga atau pasar paralel, yaitu merupakan tempat perdagangan saham yang ada di luar bursa atau disebut dengan over the counter market. Untuk proses transaksinya dilakukan antara market dengan investor yang mana harganya sudah ditentukan oleh anggota bursa. Sistem operasi pasar ini berupa pemusatan informasi yang biasa disebut dengan trading information. Ya. Untuk informasi yang diberikan berupa harga saham, jumlah transaksi, dan keterangan lainnya tentang surat berharga. Di dalam sistem perdagangan ini, pialang bertindak dan berkedudukan sebagai pedagang efek maupun perantara. Jadi kalau kita pengen jadi investor itu memang modalnya harus besar. Nah, tetapi ketika kita menggunakan jasa pialang itu kita lebih sedikit mengeluarkan biaya investasinya. Itu mungkin teman-teman untuk pertemuan ini. Ya. Jadi kita sudah membahas 2 mata kuliah, yaitu perencanaan produksi dan juga manajemen investasi. Nah, jadi poin dari pembelajaran kali ini adalah sebelum kita melakukan investasi, ya, baik di pasar uang maupun pasar modal, kita perlu membaca dulu klausul kontraknya. Ya. Jadi apa yang akan didapatkan, apa yang akan menjadi kewajiban dari perusahaan, apa yang menjadi hak dari investor itu harus dibaca secara detail. Ya.
karena ini menjadi kebiasaan yang kurang baik terhadap orang-orang Indonesia terutama adalah tidak membaca klausul kontraknya. Pokoknya percaya dengan penjualnya. Nah, dan sama seperti itu, kita perlu membaca secara detail. Ya. Itu teman-teman yang bisa saya berikan untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, terima kasih.